Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 9 in Class A. Today we will present about the material of pengantar pendidikan. Yang akan kami bahas yaitu pendidikan dan pembangunan. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu Fatmi Rianti sebagai moderator dan anggota kelompok saya yang pertama Andi Zahra Nurul Afia, kedua Nur Aliasa Fitri Aniar, dan yang terakhir yaitu Dewi Fitria. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama esensi pendidikan dan pengembangan serta titik temunya, kedua sumbangan pendidikan pada pembangunan, ketiga pengembangan sistem pendidikan nasional, keempat keragaman persepsi konsep pembangunan, dan yang terakhir yaitu peranan pendidikan dalam pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zahra Nurul Afia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educatum, yang berarti keluar. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju kecerahan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam arti luas, pendidikan baik formal maupun informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sukses tidaknya pembangunan itu sangat ditentukan dari keberhasilan di dalam pembangunan spiritual. Secara bulat, diartikan pembangunan manusia dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan. Jadi, apabila dalam kehidupan manusia tidak dibarengi dengan pendidikan, otomatis kehidupan manusia tidak akan terarah dengan baik. Dan begitupun sebaliknya, jika kehidupan manusia dibarengi dengan pendidikan, maka kehidupannya pun akan terarah menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya adalah esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri. Yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Tetapi, itu belum menggambarkan esensi dari pembangunan. Dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa menjadi tujuan pembangunan adalah manusia, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup jasmania dan rohania sebagai makhluk individu, sosial, religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabat selaku makhluk. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sosial, sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, dan yang terakhir, keterampilan kerja. Ikhtiar ini disebut dengan pendidikan. Jadi, pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah keluar, yaitu ke lingkungan sekitar manusia. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai satu garis, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu dan saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Aliasa Fitri Aniar. Saya akan menjelaskan materi tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan dianggap sebagai komponen atau bagian dari pendidikan. Adapun sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran pendidikan, yang kedua, segi lingkungan pendidikan, yang ketiga, segi jenjang pendidikan, terakhir, segi pembebasan kerja atau sektor kehidupan. Adapun sedikit penjelasan dari 4 segi tersebut, yaitu yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat, utuh, serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Segi selanjutnya atau segi yang kedua yaitu segi lingkungan pendidikan. Segi lingkungan pendidikan sendiri kembali dibagi menjadi 3 bagian.
Di antaranya adalah yang pertama, lingkungan keluarga atau lingkungan informal, yang dimana pada lingkungan keluarga anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Lalu yang kedua ada lingkungan sekolah atau bisa juga disebut lingkungan formal. Lingkungan sekolah atau pendidikan formal, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang ia peroleh dari rumah berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang terakhir ada lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal. Di lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jalur formal. Lalu selanjutnya atau segi yang ketiga yaitu segi jenjang pendidikan, yang meliputi pendidikan dasar atau basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan pada tingkat menengah memberikan dua bekal, yaitu membekali peserta didik yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau SMA, dan bekal bagi peserta didik yang tidak melanjutkan sekolahnya. Dan pendidikan tinggi memberikan bekal kerja keahlian menurut bidang tertentu. Adapun segi yang keempat atau segi yang terakhir yaitu segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan, yang dimana pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertanahan, dan lain-lain. Dari sekian penjelasan dari saya tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tria. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembangunan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Menurut Hanivel, setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk menyempurnakan diri. Bisa dikatakan manusia hanya akan mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan, tetapi tidak akan pernah menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Persoalan tentang bagaimana wujud manusia sebagai makhluk yang ingin menyempurnakan diri tetapi yang tidak kunjung dapat sempurna itu banyak dibahas oleh para filosofi di dalam bidang filsafat. Untuk dapat menyusun suasana hidup yang diperlukan itu, sistem pendidikan yang harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai agent of social change atau agen perubahan sosial tidak akan pernah berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang selalu sama bertalian erat, yaitu yang pertama, hubungan antar aspek-aspek. Aspek filosofi keilmuan dan yuridis menjadi landasan untuk putra-putri yang lain, karena memberikan arahan serta memadai butir-butir yang lain. Meskipun aspek filosofi itu menjadi landasan, tetapi tidak harus diartikan bahwa terjadi perubahan filosofi dan yuridis harus diikuti dengan aspek-aspek lain itu secara total. Yang kedua, aspek filosofis keilmuan harus filosofi, berupa penggarapan tujuan nasional, pendidikan rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrati yang berarti pula bersifat wajar. Yang ketiga, aspek yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tepat. Tetapi, kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, khususnya kebutuhan akan penyempurnaan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntunan kebutuhan-kebutuhan baru tersebut. Yang keempat, aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Yang kelima, aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikulum berubah, maka berubah pula kurikulum dalam sistem pendidikan persekolahan di negara kita.
Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, keragaman persepsi konsep pembangunan. Terdapat ahli yang berpendapat seperti yang dinyatakan oleh Fletcher tahun 1976, bahwa pembangunan adalah suatu hal yang alami bagi mana manusia, masyarakat, dan negara untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi, pembangunan itu semestinya mencakup manusia dan lingkungannya. Bila dianalisis secara filosofi, pembangunan terjadi dalam ruang yang berinteraksi penuh dengan faktor budaya, sosial, dan histori yang bersamaan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Baiklah, yang terakhir adalah peranan pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, mengembangkan teknologi baru. Hasil pendidikan adalah orang terdidik yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian dan mengembangkan teknologi baru. Yang kedua, yaitu menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Orang-orang terdidik hasil pendidikan juga masuk dan aktif bekerja dalam bidang konstruksi dalam menghasilkan rancang bangun berbagai pabrik dan perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu menjadi tenaga produktif yang aktif menghasilkan barang dan jasa. Orang-orang terdidik hasil pendidikan menjadi pula masukan bagi perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik sebagai tenaga kerja yang aktif dan produktif menghasilkan barang dan jasa. Keempat, pelaku generasi dan penciptaan budaya. Orang-orang terdidik hasil pendidikan tidak hanya merevisi kebudayaan masa lampau, tetapi sekaligus individu-individu atau sekelompok individu-individu yang melakukan perbaikan dan menciptakan unsur-unsur kebudayaan baru berdasarkan budaya lama yang dimilikinya. Mereka inilah yang memelihara dan memperbaiki nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu konsumen barang dan jasa. Orang-orang terdidik hasil pendidikan merupakan generasi baru yang mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan. Nah, sebagai konsumen, mereka adalah konsumen yang memiliki banyak jenis kebutuhan dan kritis dalam menggunakan barang dan jasa dibandingkan mereka yang tidak atau kurang terdidik.